Pertama, kalau kita adalah orang yang mencintai Yesus. Kedua, kalau kita adalah orang yang setia kepada Yesus. Kalau dua hal ini kita miliki, maka kehadiran kita merupakan sebuah kesaksian hidup dan akan berdampak positif bagi orang lain. Antifon pembuka. Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Maut tidak menguasainya lagi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita mengawali segala kegiatan kita hari ini dengan lebih dahulu mendekatkan diri kepada Allah, menimba kekuatan baru daripadanya lewat sakramen Ekaristi, sumber dan puncak hidup beriman kita. Mari kita persiapkan diri dengan hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, Engkau telah menjanjikan Roh Kudus Sang Penghibur kepada kami. Bukalah hati kami untuk menantikan kehadiran Roh-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Paulus mendapat pesan dari surga supaya menyeberang ke Makedonia, kami, Paulus dan Silas, bertolak ke Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, Lydia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya, biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya,
Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian, biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan bersaksi tentang aku, sabda Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Paulus ke-6 pernah berpidato di hadapan sekelompok kaum awam. Pidato tersebut dilakukan pada tanggal 2 Oktober 1974. Antara lain Paulus ke-6 mengatakan demikian: manusia modern lebih suka mendengarkan kesaksian daripada para pengajar. Namun apabila mereka mendengarkan para pengajar tadi, hal itu dikarenakan mereka
merupakan saksi-saksi. Para pengajar yang sekaligus memberi kesaksian hidup. Saudara-saudari, Lydia seorang di antara tante-tante yang sedang berkumpul di tempat sembahyang Yahudi di kota Filipi, mau mendengarkan Paulus, mau memerhatikan apa yang dikatakan Paulus. Itu karena Paulus hadir di tempat itu sebagai seorang saksi. Dia memberi kesaksian tentang Yesus. Dan kesaksiannya begitu memikat sampai Lydia bersama seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Luar biasa. Saudara-saudari, hari ini Yesus juga mengingatkan kita bahwa Sang Penghibur akan datang dan bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Demikian Yesus berkata kepada kita. Kita semua sebagai murid-murid Yesus diutus juga untuk bersaksi. Dan kita bisa bersaksi, kesaksian kita bisa berdampak positif bagi orang lain kalau kita memiliki dua hal. Pertama, kalau kita adalah orang yang mencintai Yesus. Kedua, kalau kita adalah orang yang setia kepada Yesus. Kalau dua hal ini kita miliki, maka kehadiran kita merupakan sebuah kesaksian hidup dan akan berdampak positif bagi orang lain. Maka mari kita makin mencintai Yesus. Kita makin setia kepadanya, supaya kesaksian hidup kita sungguh-sungguh berdampak positif bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Amin. Santo Yusuf, Bapa yang tulus hati, Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup, Engkau telah memperbarui hidup kami dengan sakramen cinta kasih-Mu. Maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah semangat kami untuk bersaksi tentang Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari dan segenap anggota keluarga serta mereka yang kita doakan dalam misa ini, segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan pada sepanjang hari ini senantiasa memperoleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.